Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan kakak adalah kakak Nisa. Adik bisa panggil Kak Nisa. Di video kali ini, kakak akan mulai memberikan pembelajaran matematika untuk adik-adik, supaya adik-adik bisa belajar di rumah melalui video yang akan kakak buat nantinya. Untuk video pertama ini, kita akan membahas mulai dari kelas 7 dulu ya, yaitu materinya mengenai bilangan bulat. Yang pertama, materinya adalah pengenalan bilangan bulat. Oke, sebelum masuk ke materinya, adik-adik terlebih dahulu harus mengetahui macam-macam bilangan. Yang pertama itu adalah bilangan asli. Apa sih itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif dimulai dari angka 1 hingga tak terhingga banyaknya. Contohnya apa aja? Contoh yaitu mulainya dari 1 tadi kan katanya. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan asli. Selanjutnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat dimulai dari angka 0 dan meliputi bilangan asli. Jadi artinya bilangan asli ditambah 0. Jadi mulainya dari apa? Mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sampai situ paham? Selanjutnya adalah bilangan bulat. Nah, ini yang kita pelajari ya hari ini, yaitu himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, bilangan bulat negatif. Jadi contohnya itu ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini bacanya adalah per, jadi A per B. Bentuknya adalah A per B. Contohnya apa aja? Contohnya misalkan 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya ya. Banyak lagi itu contohnya. Selanjutnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini pasti sudah tidak asing ya. Kalau di sekolah dasar mungkin sudah belajar itu bilangan ganjil, bilangan genap. Jadi apa sih Kak itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Artinya kalau dia dibagi dua, dia akan menyisakan satu. Contoh misalkan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Intinya kalau kita bagi dua, dia dengan akan menyisakan 1. Oke? Sampai situ ngerti kan? Kita lanjut. Selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi dua. Artinya, bilangan ini tidak memiliki sisa. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2 dibagi 2 berapa? 1 kan, berarti tidak dia memiliki sisa. Selanjutnya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal ini kalau adik-adik bisa nyebutnya adalah bilangan yang berkoma ya. Supaya mudah, itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya adalah kelipatan 10. Contoh, ini kita pelajari aja dasarnya aja dulu ya. Nanti adik-adik akan mendalami ini masing-masingnya nanti. 0,1, 0,02, dan seterusnya. Intinya adalah bilangan desimal itu bilangan yang pecahannya penyebutnya kelipatan 10. Oke? Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A per B juga ya. Ini hampir sama dengan pecahan, contohnya. Tapi ini dapat dinyatakan dengan perbandingan ya. Misalkan kita seperti ini. 0,2 itu apakah bilangan rasional? Coba kita nyatakan dalam bentuk pecahan dia ya. Ini sebenarnya adik-adik nanti pelajari dari bangku tingkat berikutnya mungkin atau di kelas berikutnya. Jadi ini hanya sebagai dasar aja pengetahuan untuk adik-adik semua. Jadi ini adalah 2 per 10 kan. Karena dia satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Jadi 0,2 adalah bilangan rasional. Oke, selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Ini contohnya adalah misalkan pi.
Ya, ini P. Kita gunakan dalam mencari luas lingkaran, keliling lingkaran, itu kan nilainya adalah 3,14 sekian-sekian-sekian, ya kan? Jadi tidak bisa kita nyatakan dalam perbandingan pecahan, ya. Nah, ini merupakan contoh bilangan irasional. Selanjutnya adalah bilangan real. Bilangan real ini adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional, rasional ditambah irasional, ya. Nah, itu adalah bilangan real. Oke? Selanjutnya, barulah kita masuk ke bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke? Oke, seandainya ini adalah kamu, ya. Kamu berdiri di tengah-tengah ini angka berapa? Ini adalah 0. Oke, ke sini positif atau negatif? Ini adalah positif. Ke kiri itu positif atau negatif? Kita lihat ada tanda negatif ya, berarti ini adalah negatif. Berarti jika kita misalkan ini adalah sebuah bilangan bulat, berarti ini adalah bilangan bulat positif. Kita singkat aja bilbul ya. Ini adalah bilangan bulat positif dan bilangan 0. Oke, jadi di sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif, ini kanan. Sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Ya, jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3. Oke, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi, kita lihat ya, yang di sebelah sini tadi sebelah apa namanya? Sebelah kiri. Nah, di sebelah sini adalah sebelah kanan. Oke, semakin ke kanan, nih semakin ke kanan, maka angkanya nilainya itu semakin besar atau kecil. Nilainya semakin besar ya. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Jadi itu yang perlu Ananda notes ya. Ananda catat pada garis bilangan. Semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Oke? Kalau garis bilangannya berbentuk vertikal, berarti semakin ke atas, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke bawah, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, coba ingat kembali ya, ini tanda yang akan kita gunakan nanti untuk membandingkan dua buah bilangan bulat. Ini adalah tanda sama dengan ini kurang dari dan ini lebih dari. Oke? Oke, sampai situ ngerti ya? Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Bagaimana menuliskan? Yang pertama adalah 6 derajat Celcius di bawah titik beku. Ya, titik bekunya diketahui di sini adalah 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius itu 0 ya, yang di tengah itu. Kemudian di bawah, kalau di bawah tadi kata Ibu apa? Nilainya akan semakin kecil. Ya, berarti nilainya adalah negatif 6 derajat Celcius. Selanjutnya untuk yang B, 6 derajat di atas titik beku. Di atas berarti nilainya adalah positif, berarti adalah 6 derajat Celcius. Oke, mengerti sampai sana? Oke, kalau mengerti kita lanjut ya, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, dengan menggunakan garis bilangan, tentukan yang A, 5 bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri. Oke, coba kita lihat menggunakan garis bilangan katanya ya. Kita buat garis bilangan, tengah-tengah adalah 0. Sebelah kiri ya, sebelah kiri 3 buah bilangan. Ini mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, berarti bilangannya apa aja itu? Bilangannya ada negatif 1, terus negatif 2, terus negatif 3. Kemudian yang B, 6 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan negatif 2. Oke, kita buat dulu ya. Terletak di sebelah kanan negatif 2. Misalkan di sini adalah negatif 2, ini adalah negatif 1, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan negatif 2. Ini tadi ke kiri ya, nah ini ke kanan, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti berapa aja tuh angkanya? Adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, segini cukup ya. Oke, ngerti kan ya? Dibuat di situ adalah 6 buah bilangan bulat. Oke, selanjutnya adalah tentukan ini benar atau salah pernyataan berikut. Negatif 4 kecil dari negatif 8. Nah, yang lebih kiri yang mana? Ini kan yang lebih kiri ya. Ini yang lebih kiri. Berarti seharusnya tandanya apa ini? Seharusnya tandanya adalah yang ini. Berarti ini adalah salah. Oke. Yang ini gimana? Ini udah betul kan ya? Ini di kanan, ini di kiri. Yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Ini udah betul. Negatif 2 besar dari negatif 4. Ini di kanan negatif 4. Iya ya, berarti ini juga benar. Negatif 3 kecil dari negatif 4. Nah, negatif 3 di sebelah kiri atau sebelah kanan negatif 4? Di sebelah kanan. Berarti ini kan seharusnya apa kalau di sebelah kanan dia? Besar dari kan? Berarti ini seharusnya salah ya. Selanjutnya negatif 2 besar dari negatif 102. Nah, walaupun angkanya besar ini ya, tapi tadi semakin ke kiri, maka semakin kecil nilainya kan kalau negatif ya. Berarti ini benar atau salah? Ini udah benar. Oke, untuk yang F, yang G, yang H, silahkan adik-adik jawab di kolom komentar ya. Silahkan dijawab ini jawabannya benar atau salah dan seharusnya jawabannya apa. Oke, aman kan ya? Lanjut. Oke, kita masuk ke soal cerita. Diketahui sebuah lantai memiliki 10 anak tangga. Nyoman dan Santi di anak tangga kedua. Kemudian mereka naik ke tangga atas karena ada buku yang terjatuh. Nyoman dan Santi turun 5 tangga ke bawah. Di anak tangga berapakah mereka sekarang? Oke, kalau kamu nggak tergambar, kita akan membuatkan seperti apa ya? Tangga. Kita buatkan seperti tangga. Nah, oke. Memiliki 10 anak tangga tadi katanya. Nah, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, katanya di situ adalah Nyoman dan Santi berada di tangga kedua. Nah, di sini adalah Nyoman dan Santi awalnya ya. Sini awalnya, kemudian mereka naik 7 tangga ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti itu di tangga berapa dia sekarang? Adalah tangga ke 9. Nah, kemudian karena ada buku yang jatuh, Santi dan Nyoman turun 5 tangga ke bawah. Turun lagi dia 5 tangga ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Turun lagi ke bawah. Nah, berarti dia ada di tangga berapa ini sekarang? Berarti jawabannya adalah tangga keempat. Jadi bikin ya. Nyoman dan Santi ada di tangga 4. Oke, mengerti sampai situ? Kita lanjut. Diketahui suhu di dalam suatu laboratorium itu adalah 17 cm Celcius. Oke, maaf. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan 25 derajat lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan itu sekarang? Berarti yang diketahui di sini adalah suhu mula-mula ya. Suhu mula-mulanya berapa? Itu adalah 17 derajat Celcius. Kemudian suhu diturunkan lebih rendah ya. Lebih rendah 25 derajat Celcius dari suhu semula. Kemudian yang ditanya apa? Suhu ruangan sekarang. Oke? Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Sebenarnya ini sudah masuk ke operasi, tapi silahkan adik-adik pahami juga ya. Ini bekal kamu untuk melanjutkan ke materi berikutnya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi kita lihat ya, suhu mula-mula itu 17 derajat Celcius. Berarti yang kita tanya adalah suhu ruangan sekarang. Suhu ruangan sekarang katanya 25 derajat lebih rendah dari suhu semula. Berarti itu adalah kan 17 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. Ya, berapa itu?
Jawabannya adalah negatif 8 derajat Celcius. Nah, ini nanti kamu bakalan pelajari di next materi. Oke, sekian video untuk kali ini. Silahkan adik-adik belajar dari awal sampai akhir kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.